Calon Devi menjadi semakin penting di setiap chapter, dan kita masih belum tahu alasannya. Namun kita tahu bahwa ada keluarga Devi lainnya juga, bukan hanya keluarga Sebek. Gue juga yakin ada penyintas lain selain Teach yang masih bersembunyi atau telah mengubah nama mereka. Oda selalu melakukan itu setelah dia mengungkapkan sesuatu yang baru. Dia melakukan hal yang sama dengan inisial D, Conqueror Haki, kemampuan mendengarkan segala suara, dan seterusnya. Ada 0% kemungkinan bahwa Blackbeard adalah satu-satunya anggota keluarga Davi yang masih hidup. Kita mungkin akan melihat anggota baru di masa mendatang, atau kita mungkin telah melihat mereka dengan nama yang berbeda. Seperti yang kita lihat, Rox Dezebek dan Marshall Ditich belum mengungkapkan nama keluarga mereka yang sebenarnya ke publik. Dalam video ini, gua akan menunjukkan kepada lu semua kemungkinan anggota tersembunyi dari klan misterius ini. Gue juga ingin mengatakan bahwa tidak semua anggota Davi adalah bajak laut. Setidaknya itu belum dikonfirmasi. Dan gue ingin menjelaskan bahwa klan Davi tidak berarti pencipta tekad D. Karena kalau tidak, Sebek tidak akan mengubah nama keluarganya itu menjadi Rox. Marga Davi mirip dengan marga Monkey, tetapi tampaknya lebih berbahaya bagi pemerintah dunia. Ada teori bahwa anggota klan Monkey adalah penyembah dewa matahari, karena Nika berasal dari keluarga ini, sedangkan anggota klan Devi adalah penyembah dewa laut. Karena Davy Jones bajak laut, terkutuk dari zaman kuno yang tinggal di bawah laut, berasal dari klan Devi. Namun, ini adalah topik untuk video lain. Mari kita mulai dengan para kandidat dan yang pertama adalah Nico Robin. Salah satu hal yang paling menarik bagi gua di babak baru ini adalah terungkapnya Ibu Teach. Dia sangat mirip dengan Ibu Robin. Gue yakin Robin tidak hanya meneruskan wasiat O'Hara, tetapi juga wasiat D. God Valley dan O'Hara keduanya berada di West Blue. God Valley dinyatakan oleh Sebek sebagai tempat tinggal klan Davi. Nico Olvia adalah seorang arkeolog di O'Hara. Dia dan para cendekiawan O'Hara lainnya mempelajari abad kehampaan yang memiliki hubungan erat dengan klan D. Seperti Olvia, Robin juga seorang arkeolog. Selain itu, Oda mengungkapkan di SBS 88 bahwa Teach akan menjadi seorang arkeolog di kehidupan nyata. Gue juga akan meninggalkan kemungkinan bahwa bukan Ibu Robin, tetapi ayahnya lah yang berasal dari klan Devi. Kita tahu bahwa dia adalah seorang peneliti dan mungkin ada alasan mengapa Oda tidak mengungkapkan wajahnya. Klan D memiliki kebiasaan untuk menemukan kebenaran. Bahkan Clover terungkap berasal dari klan D, dan Robin adalah orang pertama sementara Sebek adalah orang kedua dalam serial ini yang mengetahui tentang Davy Jones, dan dia juga mengetahui banyak hal tabu di dunia. Hal yang sama berlaku untuk ibu dan ayah Robin, serta putra Sebek yaitu Blackbeard. Teach mengetahui hal yang tidak pernah didengar orang lain di One Piece, misalnya cara memakan 2 buah iblis atau mencurinya, bahkan tanpa petunjuk apapun. Sudah ada banyak teori tentang Robin sebagai anggota klan D yang tersembunyi, dan gue pikir itu benar. Oda telah merahasiakannya sampai klan Devi terungkap. Bagi gue, tidak ada karakter di One Piece yang lebih pantas berasal dari klan D selain Robin. Jika semuanya ternyata benar, maka Teach dan Robin bisa jadi sepupu yang akan membuka jalan bagi banyak teori dan alur cerita di One Piece. Mari kita lanjutkan dengan kru topi jerami lainnya yang kemungkinannya lebih kecil berasal dari klan Davi. Gue yakin lu sudah melihat beberapa orang membicarakan Usopp dan Brook. Pertama-tama, kita masih belum tahu nama lengkap mereka. Kita melihat bahwa Blackbeard memiliki rambut afro saat masih kecil, dan dalam kehidupan nyata Oda mengatakan dia akan menjadi orang Somalia atau Afrika. Gue pikir Davy Jones juga memiliki gaya rambut afro yang mirip dengan Blackbeard. Salah satu petunjuk bisa jadi adalah seorang seniman kulit hitam Prancis dari tahun 60 bernama Davy Jones, yang juga memiliki sampul album dengan 3 wajah. Mungkin mirip dengan Blackbeard dengan citranya yang memiliki 3 skulls and 3 souls. Singkatnya, menurutku setidaknya sebagian dari garis keturunan Davy mungkin berkulit hitam dengan gaya rambut afro.
tokoh utama yang terpikir olehku adalah Usop, Yasop, Brooke, dan Kuzan. Ironisnya, kita tidak tahu nama keluarga keempat karakter ini. Tentu saja itu bisa jadi kebetulan, dan tidak mengherankan jika kita tidak tahu nama keluarga Kuzan. Tapi mengapa Oda belum mengungkapkan nama keluarga Usop dan Brooke sejauh ini? Secara realistis, menurutku Brooke akan memiliki alur cerita yang berbeda, dan kita sudah melihat sekilas-kilas baliknya di Elbaf. Tetapi menurutku Usop bisa menjadi kandidat yang sangat bagus seperti Robin. Selalu ada teori bahwa dia juga berasal dari klan D, atau bahwa dia memiliki bakat haki penakluk, bahwa dia adalah keturunan Noland, dan banyak variasi lain tentang masa lalunya. Menariknya, selama pertarungan melawan bajak laut Foxy, di mana Davy Jones disebutkan untuk pertama kalinya, Usop memberi Luffy tampilan afro. Dan kita juga melihat Jolly Roger di dada Luffy yang sangat mirip dengan Jolly Roger milik Sebek. Dalam adegan itu, Usop juga mengenakan topi jerami. Sangat sulit untuk menjelaskan setiap detail gambar ini karena kurangnya informasi. Tetapi gue yakin Oda telah meramalkan sesuatu dengan itu. Pilihan berikutnya adalah Buggy. Semua orang mengira Buggy adalah putra Rox dan saudara laki-laki Teach. Tetapi seperti yang kita lihat, itu tidak benar. Pada saat yang sama, ada banyak kesamaan antara Buggy dan Sebek, setidaknya setengah dari wajah mereka. Ayah dari setiap Yonko saat ini, kecuali ayah Buggy ada di Lembah Dewa di chapter ini. Dan gue pikir mungkin saja kita akan melihat garis keturunan Buggy terungkap di beberapa chapter berikutnya. Jika dia anggota klan Davy, itu akan menjelaskan banyak hal kemiripan antara dia dan Rox, tingkah lakunya, penampilannya, mengapa dia begitu penting dan berpengaruh, meskipun dia lemah, dan sebagainya. Bahkan tanpa koneksi Davy, Buggy adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece. Jadi mungkin Oda menyimpannya sampai akhir untuk sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Buggy dan Shanks ditemukan oleh Roger dan dibesarkan bersama. Klan Davy tampaknya merupakan keluarga D berpangkat tinggi, sedangkan Vigarland adalah keluarga naga surgawi berpangkat tinggi. Mereka tumbuh bersama akan menjadi puitis karena tanah air. Klan Davy adalah lembah dewa, dan Buggy seusia dengan Shanks saat insiden lembah dewa. Jika dia juga ditemukan oleh bajak laut Roger di tempat dan waktu yang sama, maka tidak akan ada keraguan bahwa dia adalah keturunan klan Davy. Jika dia bukan putra Rox, mereka masih bisa menjadi saudara dekat. Meskipun dia bukan Davy di Buggy, gue yakin dia berasal dari keluarga yang sangat penting. Alasannya sangat sederhana. Keempat Yonko saat ini merupakan bentuk akhir dari sistem Yonko hingga akhir One Piece. Gue yakin tidak akan ada yang baru, dan gue juga yakin Oda telah memikirkan 4 Yonko terakhir sejak lama. Luffy, karakter utama kita berasal dari keluarga Monkey. Shanks berasal dari keluarga Vigarland. Marshall D. Teach tampaknya adalah Davy D. Teach. Dan hanya Buggy yang tersisa yang belum terungkap keluarganya. Gua memiliki ekspektasi tinggi untuk karakter ini, dan gua tidak akan terkejut jika dia juga seorang Davy atau bahkan Neurona. Untuk saat ini, kandidat terakhir dalam video ini adalah pria dengan bekas luka bakar. Dia adalah salah satu karakter paling misterius dan bahkan mistis dalam cerita. Jadi melihatnya di setiap daftar seharusnya tidak mengejutkan. Dia bahkan mungkin seorang penyintas lembah dewa. Mengungkap Rock di akhir cerita dan menunjukkan karakter dan kepribadiannya secara mendetail, membuat gue berpikir bahwa dia sebenarnya bisa menjadi pria dengan bekas luka bakar. Dan kita akan melihatnya lagi. Semua orang mengira dia meninggal di lembah dewa, tetapi dia selamat. Mungkin dari situlah dia mendapatkan bekas luka bakar. Penampilannya mungkin berubah, tetapi dia sebenarnya masih hidup. Selain itu, pria dengan bekas luka bakar itu dikatakan senang menenggelamkan kapal musuh menggunakan teknik pusaran air. Rox yang telah menenggelamkan banyak kapal dan mengingat ilmu pedang Rox. Dan bagaimana dia bisa memotong gunung, maka masuk akal jika serangannya yang diarahkan ke laut bisa menciptakan pusaran air. Selain itu, anak buahnya menyebutkan bahwa pria ini memiliki root poneglyph terakhir.
Sebelum time skip, road poneglyph terakhir terlihat ada di pulau manusia ikan yang dilindungi oleh Whitebeard. Jadi Edward Newgate memilikinya. Namun tiba-tiba entah dari mana 2 tahun kemudian, seorang karakter misterius memilikinya. Gue yakin setelah selamat dari God Valley, Rox memilih untuk bersembunyi di balik bayang-bayang. Tentu saja dia tidak bisa mempercayai banyak orang. Dia bahkan tidak bisa mempercayai Harald, karena Harald mungkin memilih untuk menyelamatkan dan melindungi negaranya dengan imbalan beberapa informasi. Bajak laut Rox juga tidak bersahabat, tetapi Whitebeard dia orang baik dan Rox bisa mempercayainya. Gue yakin Whitebeard tahu bahwa Rox masih hidup dan sebelum pergi ke Marineford dia mempercayakan road poneglyph terakhir pada Rox. Tentu saja video ini penuh dengan spekulasi dan prediksi, tetapi gue harap lo tetap menikmatinya. Jika lo ingin melihat lebih banyak video seru, seperti teori bajak laut Rox, lo dapat mengklik video ini di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.